Saya sudah ditemani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad. Tadi kita bicara mengenai infrastruktur ya, yang sekarang sedang dibangun dan sudah dibangun khususnya di Kepulauan Riau ini. Dan memang kalau kita bicara infrastruktur ini adalah masalah konektivitas. Tapi ini kan harus ada dua, Iya, konektivitas yang sifatnya digital, iya, virtual. iya, Tadi 78 BTS ya sekarang iya. sudah dibangun khususnya untuk di Di kawasan kepulauan supaya tidak ada blank 3T, spot iya, dan juga supaya lebih mudah memonitor. Kita benar, ingat kita kehilangan beberapa pulau itu, benar. Sipadan dan Menjaga Ligitan, kedaulatan karena negara. menjaga kedaulatan susah sekali, apalagi kalau lebih dekat ke negara tetangga ya, Iya, mereka bisa datang saja, taruh ini benderanya iya, atau paling tidak iya, para wisatawannya datang ke sana nanti kita kehilangan iya, tiba-tiba. Mbak. Kedua adalah infrastrukturnya. Ini kita lihat di sini ya, jembatan tentu saja sangat sangat penting. Iya, Sekarang nggak tahu masih cukup banyak jembatan di sana. Yang paling besar itu Barelang ya. Ya. Barelang, Barelang ini iya, terdiri dari beberapa jembatan yang menjadi jembatan. menghubungkan beberapa Iya, pulau. tapi ternyata Pak Ansar masih ambisi Iya, punya iya, jembatan yang lebih panjang iya, iya, lagi. iya. Berapa kilometer? 14,6 kilometer. 14,6 kilometer dengan Iya, biaya lebih dari 13 triliun, jadi 13,2 1 triliun triliun. per meter. Iya, kira-kira gitu. Bagaimana ini ceritanya? Apa kira-kira yang kita akan dapatkan Eh, dengan adanya ya jembatan pertama seperti ini? jembatan Batam Bintan ini eh, sangat kita butuhkan karena di dua wilayah ini ada 4 pusat pemerintahan yang aktivitas kegiatan pembangunan dan administrasi pemerintahannya sangat sangat padat. Seperti di Batam ada eh, Pemko Batam, ada Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Di Pulau Bintannya ada Kabupaten Bintan, ada Badan Pengusahaan FTZ Bintan. Di Tanjung Pinang ada pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Badan Pengusahaan Kawasan Kota Tanjung Pinang dan Ibu Kota Provinsi di Bintan. Jadi jantungnya lah Jadi ada iya di dua jembatan ini pulau itu. jantungnya. Yang kedua, jembatan ini tentu memperbesar indeks indeks kemudahan investasi bagi para pelaku investasi. Nah, ketika jembatan ini akan dibangun, saya kemarin pernah Zoom dengan beberapa investor dari Kolombia, mereka saja sudah mendengarkan ini begitu semangat Dan gitu tertarik. dan tertarik untuk rencana berinvestasi di Kepri. Nah, jadi memang Mbak, jembatan ini menjadikan indeks infrastruktur kita meningkat sehingga daya saing kita lebih Daya baik. saingnya ini sangat penting Iya, ya, nah apalagi kita referensi dekat lain, Singapura iya, ya. Mbak, referensi lain itu tahun 2019 jumlah turis mancanegara yang datang ke Kepri itu sebagian besar 95% ke Batam dan Bintan. Itu tembus mencapai angka 2.870.000 lebih. Iya, dan lebih Jadi banyak warga negara asingnya kan. semua warga negara asing itu wisatawan mancanegara. Kita nomor 2 setelah Bali, Bali 6 jutaan. Kemudian DKI 2.400.000-an. Kemudian yang lain-lain total 4 jutaan. Nah, turis itu hampir semua masuk dari pintu Singapura ke Bintan ke Batam. Iya, dan Tapi ada ferry kan di situ benar, dari Finger Pier kalau tidak salah ya sampai ke. kemudian mereka masuk 3 hari kembali lagi. Yang dari Singapura ke Batam datang 3 hari kembali. Nah, hampir tidak ada yang melakukan cross area. Mereka datang dari Singapura ke Bintan, nyambung ke Batam, pulang nanti ke Singapura atau sebaliknya. Nah, dari jumlah itu ke depan saya pikir kalau ada 30% aja karena ada jembatan memudahkan mereka lebih murah, maka sudah menambah length of stay begitu besar gitu Iya. turis wisman kita. Kan length of stay kita baru 3 sampai 4 hari, sementara pemerintah mendorong supaya sampai 5 hari. Makanya selain cross area mereka lakukan, kita memperbanyak juga upgrading objek-objek wisata. Jembatan ini juga Mbak Desi ke depan sangat kita butuhkan untuk interkoneksi listrik. Sekarang sebagian listrik di Bintan itu didukung oleh kabel di bawah Di laut bawah dari ya. Batam. Tapi tekanannya cukup tinggi, selalu turun naik. Kalau ke depan ada jembatan, selain biayanya lebih murah, kabel bisa disangkutkan di jembatan. Kemudian juga selama ini Bintan itu kebutuhan gasnya dari Batam. Diangkutlah tiap hari pakai roro bertruk-truk itu. Kedepan kalau ada jembatan barangkali dengan pipa gitu. Nah kemudian Bintan juga buffernya Batam.
Batam itu Mbak Desi saya kira 5-6 tahun udah agak kesulitan air. Maka satu-satu sumber terdekatnya dari Bintan. Bintan ada beberapa daerah aliran sungai dan pemerintah pusat sudah merencanakan sekali dam kawasan sumber air laut yang di dam itu kapasitasnya bisa 4.000 liter per detik. Nah, ke depan 2.500 liter per detik bisa disuplai ke Batam, sisanya ke Pulau Bintan. Dan itu mencukupi untuk beberapa puluh Jadi tahun. banyak sekali ya alasan Banyak untuk sekali. membangun jembatan Babin ini. Satu lagi yang penting Mbak Desi, Pulau Bintan itu per hari rata-rata menghasilkan sayur dan buah itu 80 sampai 100 ton. 60% pasarnya di Batam. Selama ini pedagang pengumpul pakai kapal, pakai truk, pakai roro. Memakan waktu ya dan Benar. biaya. Ke depan mudah-mudahan petani bisa langsung gitu. Dan dari segi ongkos hasilnya ke juga, Batam, dari segi ongkos, kecepatan dan lain sebagainya. Barangkali kosnya lebih rendah ya tadi sehingga harga jualnya bisa lebih menguntungkan petani. Iya, jadi jembatan Babin ini bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua pulau, tapi bisa mengubah ya dan juga meningkatkan perekonomian di Kepri itu sendiri. Nah, kapan ini pertanyaannya? Dan juga ini anggarannya kan cukup besar. Bagaimana untuk fundraising ini public private partnership PPP atau dari mana skema nanti? Kita memang terima kasih kepada Bapak Presiden terutama Mbak, karena Bapak Presiden terus mengikuti mendorong ini dan pembiayaannya dilakukan secara kombinasi. Nah, mulai dari jalan dari sisi Batam sampai jembatan ke Pulau Tanjung Sauh, Pulau Penghubung, itu saya kira senilai 4,3 triliun. Itu dibiayai melalui APBN, melalui loan. Ya, dan itu proses administrasinya juga soft loan. Ya, sudah dipersiapkan lah berproses. Nah, selebihnya yang selebihnya triliun. Sampai ke sisi Bintan, di situ ada jembatan yang panjangnya 5 km lebih, itu dibiayai dengan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi memang proyek ini bersifat unsolicited. Kenapa pemerintah ikut serta di situ? Untuk mempercepat return-nya gitu. Kalau orang berinvestasi gitu kan visibility study-nya mesti visible. ROI-nya harus bagus betul, lah. IRR-nya itu. Tapi dari asing bagaimana? Tadi Pak Ansar menyebutkan ada beberapa negara asing yang juga mungkin tertarik ya untuk berinvestasi di sini. Kemarin sudah dilakukan public contest, saya kira tak kurang ada 20 itu. Dari berbagai negara mempelajari lah begitu ya, mempelajari dokumen-dokumen ini. Makanya kita di daerah menjamin di anggaran perubahan ini kita menyediakan 44 miliar untuk pembebasan lahan, maka tuntas itu di sisi Bintan. Itu sudah berapa persen dibebaskan sekarang? Itu sudah kita anggarkan, kemudian sudah kita tetapkan penetapan lokasinya, PENLOK namanya karena ini proyek strategis nasional. Dan bulan Oktober ini kita bebaskan sampai Desember. Oke, jadi kalau peletakan batu pertamanya targetnya kapan Pak Ansar? Ya mudah-mudahan di tahun 2022 karena kalau memang ini lancar ya mudah-mudahan April 2022 sudah bisa dimulai. Dan memerlukan waktu berapa Dan lama memerlukan kira-kira? Ya saya kira mudah-mudahan September 2024 bisa selesai. Jadi dalam dan Pak 2 Presiden tahun, pun bisa meresmikan itu. Gitu, ini kan akan kita harapkan menjadi ikon ya, jembatan yang ikonik. Misalnya kalau di San Francisco itu ada Golden Bridge. Dan supaya tidak tidak roboh dan pembangunannya juga betul-betul kokoh, desainnya juga bagus. Siapa yang akan mengerjakannya nih Pak Ansar? Sudah ada sudah di tender. Ya kalau tidak salah KPBU-nya desainnya nanti detail engineering-nya selain kita juga investor itu mungkin. Tapi sudah ada desainnya kan? Desainnya sedang proses DED-nya ini. Kita juga menganggarkan itu termasuk survei soil investigation kedalaman itu. Nah itu nanti akan kita serahkan ke Kementerian PU, nanti PUPR itu yang akan meramu semua nanti barangkali menghimpun itu dalam satu dokumen sebagai dokumen penawaran kepada pihak ketiga. Jadi saya kira Mbak ini karena program mega proyek saya kira pasti tingkat kehati-hatiannya menjadi harus sangat tinggi ya, jangan sampai ada
misalnya ngirit Iya, sana sini iya, tiba-tiba iya, insya Allah. jembatannya roboh mungkin 10 tahun dari Iya, sekarang. Pak Ansar, kita iya, juga ingin nih ikut bermimpi. Semoga jembatan Babin ini menjadi sesuatu yang iya, kita mudah-mudahan. tunggu-tunggu dan memberikan Iya, Mbak. manfaat.